Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita pada malam ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sholat tarawih. Semoga jamaah sekalian ya, puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid PD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada bulan ini kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan ya. Jika kita melihat sebelah kanan kiri kita, mungkin sudah ada teman-teman kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat usia sehingga bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bulan Ramadan. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung. Bahkan ya, umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek Bapak Ibu sekalian. Kira-kira berapa tahun Bapak Ibu? 60 ya, 60 sampai 70 tahun gitu. Bahkan ada yang kurang dari 60 sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, di antara keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan ini ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya ialah turunnya malam Lailatul Qadar ya, yang dimana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar maka itu lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr ya. Makanya ya, kita selaku umat Nabi Muhammad juga banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Umat dahulu umurnya panjang-panjang tapi tidak ada Ramadan ya, tidak ada Lailatul Qadar. Kita umurnya pendek tapi alhamdulillah dapat malam Lailatul Qadar ya. Kalau kita dapat satu malam itu saja maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun Bapak Ibu? Kurang lebih 80 tahun ya. Di sini ada yang umurnya lebih dari 80 tahun? Siapa? Bapak Haji Wes, alhamdulillah ya. Itu teh bonus Bapak Ibunya. Ya. Abi ge duka sampai ke sabaraha umurna gitu. Nah, salah satu kelebihannya tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama gitu ya. Dari malam kemarin, malam pertama sampai malam ke-30 ini udah tancap gas gitu ya. Jadi bukan ketika di 10 hari terakhir, dari sekarang udah dimulai gaskeun gitu. Ya, gaspol gitu ya. Jadi udah dihidupkan malam-malamnya gitu. Entah bisa dengan apa? Salat tarawih, bisa dengan tilawah Al-Qur'an, bisa dengan zikir kepada Allah, bisa juga dengan sedekah kita. Yang dimana kalau misalnya kita melaksanakan amalan-amalan soleh tadi, kemudian pas banget turun malam Lailatul Qadar, maka satu amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di bulan Ramadan, satu amalan yang kita lakukan itu pahalanya Allah kalikan berlipat-lipat ganda, lebih baik daripada 11 bulan yang kita lalui. Makanya para ulama ya, mereka itu sangat ingin banget setiap tahun itu semuanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya setahun Ramadan semua mau gak? Sebulan kayaknya
terus cangkel, terus lapar gitu, terus hayang lebaran gitu teh. Ya. Padahal ulama mah sedih Bapak Ibu sekalian ditinggalkan oleh Ramadan karena banyak sekali kebaikan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Bahkan setiap malam di malam-malam bulan Ramadan itu setiap malamnya Allah selamatkan satu ya penduduk neraka, Allah selamatkan, Allah masukkan ke surga. Fulan bin Fulan, kamu terbebas dari neraka. Fulan bin Fulan, kamu terbebas dari neraka. Kamu silahkan masuk ke surga. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga yang selebar-lebarnya. Wa guliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian kalau kita ibadah di bulan Ramadan ya pasti semangat gitu kan. Kenapa? Karena di situ setan dibelenggu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, setan dibelenggu, nggak bisa berkutik ya. Sehingga kita lebih semangat ya. Hawa nafsu pun ditekan. Kenapa? Karena perut kita kosong. Ya. Dengan puasa itu bisa menjadi perisai bagi hawa nafsu. Nah, kemudian di antara keistimewaan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat mulia ya. Malaikat yang membawa Al-Quran, maka malaikat itu menjadi malaikat yang mulia di antara para malaikat-malaikat itu malaikat Jibril. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membaca Al-Quran, maka dia menjadi sebaik-baiknya orang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika di bulan Ramadan tilawah Al-Qur'annya, ngederes Al-Qur'annya itu lebih semangat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jika di bulan Sya'ban gitu kan, Muharram, Safar itu Rasulullah cuma 1 juz sehari. Maka di bulan Ramadan beliau tilawah ngederes disimak oleh malaikat Jibril itu sehari 2 juz. Bahkan tarawehnya Nabi Muhammad SAW 1 rakaatnya itu surat Al-Baqarah Bapak. Ya. Rakaat kedua surah Al-Imran. Rakaat ketiga surah An-Nisa. Rakaat keempat surat Al-Maidah. Di PD siap gitu Pak? Langsung bubar segalanya. Sigana mau diundang deui gitu teh. Nah, itu Rasulullah ya teladan kita. Demi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, demi mendapatkan malam Lailatul Qadar, sampai seperti itu. Gitu. Makanya Siti Aisyah sampai bingung gitu. Wahai Rasulullah, kok sampai segininya gitu tarawehnya gitu. Salat tahajud sampai sebegininya, sampai kakinya bengkak. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Nah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan ialah bulan penuh dengan ampunan, syahrul magfirah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini teh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mohon maaf, imanan wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun di dalam riwayat yang lain, dalam pendapat yang lain dikatakan dosanya hanya dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau misalnya dosa-dosa kita banyak, Bapak Ibu sekalian ya, banyak ditumpuk-tumpuk terus kan lama-lama jadi bukit. Ya, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dengan cara berpuasa. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan salat di malam hari
sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban mengharap pahala dari Allah, ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Yang terakhir, bulan Ramadan tadi dikatakan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Ya, jika di bulan-bulan yang lain pahalanya 1 sampai 10, maka di bulan Ramadan bisa berkali-kali lipat. Amalan sunnah pahalanya bisa menjadi amalan wajib pahalanya bisa Allah kalikan berkali-kali lipat. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ibaratnya begini. Misalnya di Kelapa Jajar, ya Pak ya, di Kelapa Jajar, kita tinggal di Kelapa Jajar. Kemudian di Pasar Ciamis, banyak caket dia. Di Pasar Ciamis ada toko besar, ya, toko sembako gitunya, ya, menyediakan beras gitu kan ya, minyak gitu kan. Pokoknya kebutuhan kita sehari-hari. Biasanya ibu-ibu gitunya yang sok ngeborong gitunya. Misalnya di toko itu ada diskon, ada promo, cuman 1 hari. Beli beras 1 kilo, bonusnya 5 kilo. Beli minyak 1 kilo, bonusnya 5 kilo. 5 kilo. Ya, tapi cuma 1 hari doang. Syaratnya cuma dari satu kartu keluarga cuma 1 orang. Jadi boleh bapaknya yang beli dari satu keluarga itu, atau istrinya, ibunya, atau anaknya. Jadi nggak boleh satu keluarga beli semua, nggak. Cuman 1 orang aja. Kira-kira bapak ibu ada diskon seperti itu cuman 1 hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga-harga sebelumnya, kira-kira bapak ibu bakal kesana gak? Bakal berebutan gak? Bakal ngebeli gak? Pasti bakal diborong atuh. 1 kilo bonus 5 kilo beras nage. Sama Pak di bulan Ramadan ke ngan aya 30 hari. Ayeuna malam ke seberapa? Malam ke 8-nya. Berarti tinggal seberapa hari deui? Kinten-kinten 22 hari leunya, 22 hari deui. Ya. Sabarnya Bapak Ibu, lebaran lami kenehnya. Nah, ada 22 hari lagi Allah kasih diskon, Allah kasih promo biar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, ampunan yang seluas langit dan bumi. Ya, maka ayo kita sama-sama kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, ya, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca Al-Qur'an, karena salah satu amalan utama di bulan Ramadan ialah membaca Al-Qur'an, ngadaras Al-Qur'an. Boleh juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh juga dengan sedekah kita, dengan sholat kita. Apapun kebaikannya, marilah kita sama-sama tingkatkan di bulan Ramadan ini, di sisa hari 22 hari ini, ya. Semoga kita semua jamaah sekalian, termasuk saya sendiri khususnya, bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Semoga ini bisa menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kultumnya banyak, kuliah 7 menit, yang lama-lama ting bisa lenang gitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat tarawih bersama-sama. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.